Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia Rahmawati Putri, NIM E211540103, Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjahitan laserasi perineum dengan mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir dengan dosen pengampu Ibu Sri Susilawati M.Keb. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penjahitan laserasi perineum. Laserasi perineum merupakan robekan yang terjadi saat bayi lahir, baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat-alat tindakan. Robekan ini umumnya terjadi pada garis tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin terlalu cepat keluar. Menurut Mariunani 2016 menyebutkan, laserasi perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum yang biasanya disebabkan oleh trauma saat persalinan. Jadi, dapat disimpulkan laserasi perineum adalah perlukaan yang terjadi akibat robekan di jaringan antara pulpa dan anus, yang terjadi baik secara spontan maupun tindakan. Yang selanjutnya ada teknik penjahitan. Yang pertama, jarum dimasukkan tegak lurus ke kulit. Yang kedua, jika penjahitan akan diteruskan, ambil jarum dalam posisi siap pakai. Jika tidak, maka jarum jangan diambil dengan posisi supinasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip khusus pada masing-masing teknik penjahitan. Yang selanjutnya ada penjahitan laserasi perineum meliputi 3. Yang pertama ada teknik interrupted atau teknik satu-satu, yang kedua ada teknik continuous atau teknik telujur, yang ketiga ada teknik subkutikuler. Yang selanjutnya ada teknik interrupted atau teknik satu-satu. Yang pertama, teknik ini menjahit tepi luka dengan satu jahitan, disimpulkan kemudian dipotong. Teknik ini memerlukan lebih banyak benang karena setiap penjahitan harus dibuat simpul dan dipotong. Yang kedua, relatif lebih aman karena bila satu jahitan putus, jahitan lainnya tidak terganggu. Baik digunakan untuk luka yang terinfeksi, karena mudah membuka jahitan tidak dapat satu tempat yang mengalami infeksi sehingga tidak mengganggu jahitan lainnya. Yang selanjutnya, interrupted suture. Bisa berbentuk jahitan simpel atau subkutikuler, matras vertikal atau matras horizontal. Yang selanjutnya, penjahitan dianjurkan dimulai di tengah dan dilanjutkan setiap pertengahan dari sisi yang tersisa. Yang selanjutnya, arah jarum yang tegak lurus dengan permukaan kulit dan juga tegak lurus. Kulit, jarak masuk dan keluarnya jarum dari tepi sama dengan dalamnya jaringan yang diambil. Jarak antara jahitan sama dengan 2 kali jarak tersebut. Yang selanjutnya ada teknik continuous atau teknik jilujur. Jahitan yang dibuat dengan menggunakan benang tanpa terputus antara jahitan sebelum dan sesudahnya. Untayan benang dapat dikaitkan pada setiap ujung jahitan. Cara ini dapat dilakukan dengan cepat. Kekuatan tegangan seluruh jahitan sepanjang luka hampir sama. Tarikan yang terlalu kuat harus dihindari untuk mencegah putusnya jahitan yang akan merusak semua jahitan. Biasanya digunakan di peritoneum atau fasia dinding abdomen. Untuk luka infeksi, tidak dianjurkan menggunakan teknik ini. Karena kerugiannya jika satu jahitan longgar, maka akan berpengaruh terhadap jahitan sebelumnya atau sesudahnya. Nah, yang selanjutnya ada teknik penjahitannya. Yang pertama, jahitan pertama di puncak robekan hemostasis. Yang kedua, robekan jahitan continuous atau non-locking sampai hymenal, rimen, lalu masuk jarum ke kulit di daerah Fauchhead. Yang selanjutnya, penjahitan otot perineum atau continuous non-locking. Yang selanjutnya, ujung robekan inferior atau subkutikuler. Yang selanjutnya harus ada asisten. Nah, yang terakhir, benang tidak boleh kendor untuk mencegah oleh operator asisten hanya dengan memegang.
Yang selanjutnya ada teknik subkutikuler. Teknik penjahitan jelujur subkutikuler yaitu suatu teknik penjahitan dengan dua simpul di ujung-ujung jahitan dan dilanjutkan dengan jahitan bawah kulit yang berupa satu garis saja, sehingga memberikan hasil kosmetik yang paling bagus. Awal penjahitan benang disimpulkan di dalam dan di akhir jahitan. Benang tidak disimpulkan atau tidak dapat dilakukan untuk perineum. Yang selanjutnya, jarak dan keadaan masing-masing jahitan sama di kedua sisinya. Yang selanjutnya, masuknya jarum pada satu sisi sejajar dengan keluarnya jarum dari sisi yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.